Insya Allah minggu depan sudah ada sudah ada ketua umum Golkar terpilih Insya Allah. Jadi kalau Pak Bahlil mau menjadi calon ketua umum itu direspon positif oleh kader-kader Golkar se-Indonesia. Saudara, masih hangat diperbincangkan sampai dengan saat ini soal mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar 4 bulan jelang Munas Golkar seperti yang dijadwalkan pada awalnya, kemudian 3 bulan jelang Pilkada serentak 2024. Nah, dan terbaru pada hari ini rencananya Partai Golkar akan menggelar rapat untuk menentukan PLT ketumnya seperti itu. Nah, untuk lebih dalam lagi, saya akan berbincang, berdiskusi bersama dengan Pak Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar. Pak Nurdin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, terima kasih sudah luangkan waktu ya. Jadi, soal penentuan PLT Ketum itu nanti akan dibahas di rapat pleno hari ini kah atau seperti apa, Pak Nurdin? Ya, jadi begini, eh, dengan pengunduran diri Pak Erlangga yang sebelumnya saya sebagai wakil ketua umum maupun wakil ketua yang lain maupun pengurus yang lain pasti tidak menduga. Tapi kita harus menghormati keputusan pribadi daripada Pak Erlangga dan hal yang menguntungkan sebetulnya karena beliau mundur di tengah-tengah Golkar sangat solid. Jadi tidak ada gejolak sama sekali dengan pengunduran tersebut. Maka dengan mudah kita bisa melakukan prosesi organisasi berdasarkan mekanisme internal, berdasarkan peraturan organisasi, anggaran dasar, rumah tangga maupun peraturan organisasi. Nah, oleh karena itu, ketika seorang ketua umum mengundurkan diri, maka mekanismenya adalah kita harus menunjuk PLT ketua umum melalui rapat pleno DPP. Oleh karena itu nanti malam insya Allah kita akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan PLT ketua umum. Nah, di mana tugas PLT ketua umum adalah mempersiapkan Munas luar biasa sesuai dengan pasal 39 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golongan Karya. Nah, sekarang ada 11 wakil ketua umum yang punya ruang dan kesempatan untuk menjadi PLT ketua umum. Nah, nanti kita akan soal Golkar sudah terbiasa, sudah beberapa kali ya di mana ketua umumnya di tengah jalan berhenti berhalangan, kemudian dilakukan mekanisme untuk penggantian PLT ketua umum, kemudian selanjutnya dilakukan munas. Nah, nanti malam insya Allah kita akan meletakkan PLT ketua umum dan insya Allah tidak ada dinamika pasti ada, tapi tidak ada dinamika yang mengarah kepada terciptanya deadlock atau perpecahan, karena para wakil ketua umum, 11 wakil ketua umum telah dari kemarin setelah Pak Erlangga mengundurkan diri sudah melakukan komunikasi lobby-lobby untuk kita menjaga harkat martabat dan proses demokrasi daripada Partai Golongan Karya, sehingga nanti malam insya Allah kita akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menetapkan PLT ketua umum salah satu dari 11 wakil ketua umum. Oke, berarti sudah ada komunikasi sejak informasi pengunduran diri Pak Erlangga beredar. Sudah ada komunikasi ini artinya apakah sudah menguat ke salah satu nama Pak Nurdin setahu Anda? Ya, jadi dari 11 wakil ketua umum kita sudah ada kesepahaman mayoritas dari wakil ketua umum untuk menunjuk seseorang, menetapkan seseorang sebagai wakil ketua umum. Tapi ini tunggu nanti malam, kira-kira Tahu aja mau saya tanya. jam 20. Tapi kita sudah, sehingga insya Allah tidak akan terjadi deadlock, tidak akan terjadi perpecahan, karena para wakil ketua umum ini 11 ini yang bahaya itu kalau 11-nya ambisi semua menjadi PLT ketua umum. Nah, itu baru bisa deadlock, itu baru bisa ada perpecahan, itu ada kubu-kubuan. Tapi ini insya Allah mayoritas wakil ketua umum, minimal 9 wakil ketua umum, 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani untuk kita melakukan musyawarah mufakat, sehingga tidak perlu voting, tidak perlu ada perbedaan yang tajam, sehingga Golkar bisa eksis terus, karena kita paham tanggal 27 itu adalah pilkada. Nah, ini momentum yang sangat tepat dan berbahaya bagi Golkar kalau terjadi permasalahan internal sehingga kemudian menghambat daripada proses pendaftaran di KPU. Nah, oleh karena itu kita harus kejar cepat karena sesuai dengan aturan di KPU, di mana
pengurus yang sah itu harus terdaftar di Kementerian Hukum. Sehingga kita harus ada percepatan, dan Golkar sudah terbiasa dengan dinamika yang tinggi, tapi percepatan dalam menyelesaikan internal organisasi itu juga bisa lakukan dengan baik, karena politisi Golkar itu politisi senior yang sudah berpengalaman. Seperti saya misalnya, saya di Golkar itu sejak tahun 77. Mungkin belum lahir. Belum lahir Pak saya Pak. Belum lahir. Nah, sehingga senior-senior Partai Golkar itu biasanya panas di luar, tapi di dalam itu sangat adem, sangat sejuk, dan bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu. Oke, tadi 9 dari 11 sudah sepakat menyetujui satu nama, mayoritas sekali Pak ya, dominan sekali satu nama ini. Ya, Sekuat itukah satu nama yang masih Pak Nurdin rahasiakan ini? ya, itulah kelebihan Partai Golkar. Jadi di luar itu riak-riaknya bisa seperti luar biasa, tapi di dalam sebetulnya tidak. Karena kita kan prinsip Partai Golkar itu kita ada asas partai, ya, di mana salah satu asasnya itu adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu mengandung makna bahwa kita mengedepankan kepentingan lebih besar daripada kepentingan masing-masing pribadi. Bisa saja 11 ini punya keinginan, punya harapan, tapi tidak ambisius. Tapi kemudian setelah kita bermusyawarah, maka itu akan mencapai suatu titik kesepakatan. Dan saya sudah sangat berpengalaman seperti ini. Waktu Pak Novanto dapat masalah, saya kebetulan yang ikut memimpin, sehingga bisa menunjuk Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum dalam forum rapat pleno. Itu juga dilakukan dengan lobby-lobby. Nah, ini yang sekarang ini insya Allah jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Oke, nanti setelah karena namanya masih dirahasiakan, jadi saya oke lah, next question lah ya saya. Saya rahasiakan karena tidak boleh saya mendahului keputusan rapat itu. Oh oke, tapi sudah ada 9 dari 11 waketum yang sepakat ke satu nama ya. 9 insya Allah wakil ketua umum itu sudah di hati masing-masing dan sudah dikomunikasikan. Tinggal nanti kita sampaikan dalam rapat pleno. Mudah-mudahan rapat pleno ini bisa menyepakati dan menyetujui. Gitu. Oke, setelah nanti PLT Ketua Umum Partai Golkar terpilih, ada satu nama yang muncul di situ. Dan what next? Persiapan menuju Munaslup ini apakah akan digelar dalam waktu yang dekat? Karena mengingat ini kan pilkada 27 November ya, Pak Nurdin. Ya. Kita harus melakukan percepatan menyelesaikan dinamika organisasi, karena di rapat pleno yang lalu, ya, waktu Pak Erlangga masih sebulan yang lalu kita rapat pleno, di mana kita telah menetapkan target 60% insya Allah kita akan memenangkan pilkada. Nah, target ini harus tercapai ketika organisasi bisa bergerak dengan dinamis, bergerak dengan cepat dan kondusif serta kompak. Nah, oleh karena itu maka kita harus, tidak ada pilihan bagi Partai Golkar dengan kemunduran tiba-tiba Pak Erlangga, kita harus mempercepat. Kita harus melakukan percepatan konsolidasi organisasi. Ini lebih cepat, ini pasti lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Karena kita ada deadline yang harus kita kejar, yaitu pendaftaran tanggal 27. Nah, oleh karena itu harus dilakukan konsolidasi organisasi sebelum tanggal 27 pendaftaran itu. Dan insya Allah itu waktunya bisa kita atur dengan sangat baik, karena The Golkar sangat pekerja-pekerja itu berpengalaman di bidang organisasi. Militan organisasi itu sangat tinggi. Berarti ketum definitif Partai Golkar akan ada sebelum waktu pendaftaran ke KPU ya? Insya Allah minggu depan sudah ada sudah ada ketua umum Golkar terpilih, insya Allah. Doakan. Oh, minggu depan sudah ada ketua umum terpilih. Baik, saya tunggu begitu ya nanti ya, nama-nama yang akan bisa muncul begitu. Tapi begini Pak, ini masih terkait dengan pilkada juga ya, harus dikebut dan sebagainya. Tapi ketika nanti seperti Pak Nurdin bilang, minggu depan mungkin sudah ada ketua umum yang definitif bagi Partai Golkar begitu. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap rekom-rekom yang sejauh ini sudah diberikan oleh Partai Golkar ke bakal calon kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten wali kota, Pak Nurdin? Secara umum sih tidak, ya. Sepanjang proses rekrutmen itu, proses penetapan itu berdasarkan mekanisme itu, insya Allah. Karena itu kan bukan keputusan orang per orang, itu keputusan organisasi. Dan keputusan organisasi itu berdasarkan daripada aturan, maka itu tidak akan kita akan gugat. Tapi pasti ada mungkin 1-2 berapa yang berubah sesuai dengan kondisi. Apabila ada sesuatu yang memang protes misalnya dari tingkat 1 provinsi atau tingkat 2, yang tidak sesuai dengan aspirasi, tidak sesuai dengan mekanisme, itu mungkin akan peninjauan dari ketua umum yang baru, mungkin saja. Tapi secara umum, insya Allah tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, ada peluang ke sana berarti ya, ketika memang ada dirasa mungkin ada yang kurang sesuai, tapi sekali lagi sebisa mungkin itu tidak terjadi karena ini adalah suatu keputusan yang sifatnya adalah organisasi ya, Pak Nurdin, gitu. Ini kan sebetulnya sekarang ini kan yang keluar baru rekomendasi.
Belum Mhm. keluar B1 KWK. Dia menentukan itu adalah B1 KWK, bukan rekomendasi itu. Nah, di dalam proses rekomendasi ke B1 KWK masih bisa ada perubahan, tapi perubahan itu tidak boleh mengganggu daripada prosesi pilkada, apalagi tidak boleh mengganggu daripada proses untuk kita mencapai target. Hmm. Tapi kalau untuk Pilkada Jakarta masih tetap ya Pak ya? Atau akan ada perubahan juga? Nah, insya Allah Jakarta insya Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Berarti tetap Kang Emil yang maju di Pilkada Jakarta. Insya Allah, mohon doanya. Oke, Pak Nurdin, saya ingin tahu juga ini sejak hari ini kan sebetulnya keputusannya sejak tanggal 10, which is itu berarti hari Sabtu, tapi baru di flooring kan, baru dipublish hari Minggu, 2 hari yang lalu. Nah, sejak itu disampaikan oleh Pak Erlangga sampai dengan hari ini kita berdialog hari Selasa, suasana di internal Partai Golkar, DPP sampai tingkat daerah bagaimana? Pak Nurdin, sepengetahuan Anda. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa beliau mengundurkan diri dengan alasan yang sangat pribadi. Nah, di tengah-tengah Golkar sangat solid, mulai dari pengurus pusat, pengurus provinsi, sampai dengan pengurus kota. Sehingga pengunduran beliau mengagetkan memang, tetapi tidak menciptakan gejolak. Kenapa? Karena Golkar sedang sangat utuh, sangat kompak, dan sangat solid. Nah, hanya memang dibuka pertanyaan, kenapa ketua mundur? Kita bisa menjawab bahwa itu ada alasan pribadi yang sangat esensial bagi beliau bersama keluarganya. Nah, oleh karena itu mereka bisa memahami sehingga sama sekali sekarang tidak ada gejolak di seluruh daerah, baik di media maupun secara interaktif antara sama pengurus sama sekali tidak ada. Justru sekarang ini kita DPD 1 maupun DPP kita konsentrasi sekarang ini untuk melakukan langkah-langkah organisasi dinamis dan cepat sekali untuk mengatasi daripada kekosongan ketua umum. Jadi bukan masalah mengatasi Hmm. kekosongan ketua umum. Nah, beda kalau ada masalah kemudian ketua umumnya mundur, itu pasti ada gejolak. Ini sekarang tidak ada masalah ketua umum mundur. Nah, itu berarti maksud saya tidak ada masalah internal organisasi, tidak ada perselisihan, tidak ada gejolak, beliau mundur sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan pengisian antar waktu tersebut sesuai dengan mekanisme organisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi. Kita punya PO tentang pengisian antar waktu sehingga tinggal diterjemahkan, dilaksanakan dengan secara baik, semua bisa berjalan dengan lancar. Oke, alasan esensial tadi yang Anda sebutkan ini apakah terdeliver dari Pak Erlangga Hartarto kepada semua jajaran atau mungkin di tingkat DPP, Pak Nurdin mungkin juga mengetahui alasan esensial itu, Pak? Sebetulnya beberapa wakil ketua umum ya, tapi tidak termasuk saya karena saya berada di luar kota. Saya dihubungi beliau nanti esok paginya, tapi malamnya juga saya sudah ikut memonitor kondisi yang terjadi. Banyak yang beberapa orang ya, kita mungkin ada 5-7 orang, antara lain ada beberapa wakil ketua umum menanyakan beliau, tapi beliau memang tidak tidak menyatakan secara spesifik alasan pundernya, hanya mengatakan alasan alasan keluarga, beliau mau konsentrasi di pemerintahan. Sebetulnya secara manusiawi kita bisa memaklumi, karena selama 7 tahun ini Pak Erlangga secara manusiawi ya, Pak Erlangga 7 tahun ini betul-betul konsentrasi di Golkar, konsentrasi di pemerintahan, sehingga waktu untuk keluarga sangat sedikit sekali. Apalagi beliau juga kan memiliki tentu perusahaan dan sebagainya. Nah, tapi karena beliau apalagi waktu pandemi, beliau sama sekali tidak ada waktu sekalipun banyak waktu bersama keluarga, tapi di rumah pun bekerja. Saya biasa ke rumah beliau, itu luar biasa, hampir tidak ada waktu untuk itu. Nah, sehingga 7 tahun ini mungkin beliau merasa cukup memimpin Partai Golkar dengan kesibukan yang luar biasa, dan berhasil ya memenangkan pileg, memenangkan pilpres. Itu kemudian kestabilan di Partai Golkar termasuk ikut menciptakan kestabilan nasional khususnya di bidang ekonomi. Maka alasan pribadi itu tidak tidak terbuka, tetapi kita bisa memahami sebetulnya alasan mendasar daripada beliau. Oke, tetapi ada tidak upaya, setahu Anda ya, Pak Nurdin, ada tidak upaya ketika Pak Erlangga mengatakan niatnya untuk mengundurkan diri, ada tidak upaya dari beberapa petinggi Partai Golkar yang mencoba untuk menahan Pak Erlangga untuk tidak mundur? Oh, banyak, termasuk saya. Termasuk saya Hmm. berkomunikasi melalui WhatsApp dengan beliau, melalui telepon. Ya, saya berkomunikasi beliau untuk tidak mundur. Dan saya menyampaikan untuk demi keutuhan organisasi, karena pikiran saya kalau belum mundur ada gejolak. Ya, tapi ternyata mereka ada kata-kata beliau demi keutuhan organisasi beliau mundur. Sebetulnya untuk menjaga itu, sebetulnya terbalik. Saya berpikir tadinya kalau dia mundur, jangan sampai organisasi ini bisa bisa pecah, itu bisa ada perbedaan gitu. Jadi saya menyampaikan
jangan mundur, harus bertahan gitu. Nah, alasan pribadi kesampingkan, tapi beliau sudah punya hak yang sama sekali kita tidak bisa ganggu dan kita harus menghormati alasan tersebut. Kita sudah mencoba menggali apa. So begini, kalau ada orang mengatakan bahwa ini karena ada tekanan kekuasaan, saya sama sekali tidak melihat itu. Kenapa? Secara pribadi maupun dalam kapasitas ketua umum Golkar, beliau sangat komunikatif, sangat dekat dengan Presiden Jokowi, sangat dekat dengan Pak uh, uh, Prabowo, Presiden terpilih, dan beliau punya kontribusi maksimal, kontribusi aktif di dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya sama sekali tidak melihat bahwa ada intervensi kekuasaan, ada kehendak kekuasaan sehingga beliau mundur. Satu. Yang kedua, ada mungkin mengatakan bahwa tersandar masalah hukum. Masalah hukum apa? Selama ini tidak ada hajat tahun lalu pernah dipanggil sebagai saksi, kapasitas sebagai Menko Perekonomian untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan, kalau nggak salah, berkaitan dengan impor ekspor minyak goreng waktu itu kalau nggak Minyak salah, goreng. itu kapasitas sebagai Menko Perekonomian, dan sejak itu tidak ada lagi proses selanjutnya. Jadi dua hal itu yang sering ada pendapat di luar di eksternal Golkar. Kalau saya secara pribadi wakil ketua umum Golkar tidak melihat sama sekali itu. Jadi saya berprinsip bahwa ini murni alasan pribadi beliau yang mengundurkan di tengah-tengah, dan ini bagus sekali sebetulnya untuk Pak Erlangga, ada sebuah legacy yang sangat bagus karena beliau mundur di tengah-tengah. Golkar sangat solid, Golkar berprestasi. Hmm. Tapi kembali ke tadi yang mengatakan alasan, salah satu alasan Pak Erlangga adalah demi kesolidan atau keutuhan partai begitu ya. Kurang lebih bahasanya begitu digunakan oleh Pak Erlangga, dan ini dikatakan di awal-awal Ya. pidato resminya Pak Erlangga pada saat mengundurkan diri. Pertanyaannya begini, muncul pertanyaan juga di publik termasuk di saya sendiri, memangnya Golkar di internal lagi ada gonjang-ganjing, lagi ada riak-riak kok sampai harus mengundurkan diri untuk kesolidan partai? Bagaimana, Pak Nurdin? Itulah ya, saya tidak memahami ya kenapa alasan seperti itu oleh beliau. Tapi eh, saya justru berpikir terbalik. Justru kalau mundur malah bisa menciptakan perpecahan. Itu dugaan saya semula. Tapi alhamdulillah karena kekompakan para wakil ketua umum sehingga itu tidak tidak terjadi. Sebab sekarang ini dalam hal apapun, internal Partai Golkar sekarang ini sangat solid. Coba kita baca media maupun pergerakan fisik, interaksi fisik sama pengurus, tidak ada suara-suara sama sekali yang menggoyahkan kedudukan daripada Pak Erlangga. Bahkan pasca pemilihan pileg dan pilpres itu, di mana kita sudah meyakini kita akan bisa menambah kursi 102 kursi, itu kita sudah prediksi. Jadi sesaat setelah itu kemudian kita kumpul di Bali, DPD 1 Indonesia dengan DPP Partai Golkar, menyampaikan keberhasilan, direspon positif oleh DPD 1 Indonesia, di mana beliau dicalonkan kembali. Itu sekalipun belum waktunya, dan itu bukan permintaan Pak Erlangga, tapi itu adalah kehendak aspirasi daripada 34 DPD 1 Indonesia menyampaikan surat dukungan secara spontan. Secara spontan, tidak ada rekayasa sebelumnya, tidak ada perintah, tidak ada apa. Saya tahu persis karena saya, kalau soal Munas, soal dukung-mendukung kan sudah 3 Munas saya lalui, saya pimpin Munas itu. Nah, Ya. pada saat itu, dan saya menghormati, mengapresiasi karena keberhasilan Pak Erlangga diapresiasi oleh DPD 1. Nah, sesudah itu kemudian menyusul DPD 2 dan ormas-ormas. Bahkan yang terakhir 2 minggu yang lalu itu adalah AMPI se-Indonesia memberikan dukungan. Sehingga itu menandakan bahwa soliditas dan solidaritas, kekompakan, dijiwai semangat kegotong royongan, itu sudah sangat solid Partai Golkar ini. Nah, di tengah-tengah itu beliau mundur. Itu sebetulnya yang mengagetkan. Sehingga kita mencoba menggali ada apa. Nah, ternyata memang alasan yang sangat pribadi beliau. Dan itu bagus karena beliau meninggalkan Golkar dalam kondisi Golkar eksis gitu. Bukan bukan ada perpecahan internal, ada kubu-kubuan, kemudian beliau mundur supaya utuh. Itu tidak seperti itu faktanya. Tapi Kenyataannya kalau tidak seperti kita itu. tapi kalau kita ingat tahun lalu, Pak Nurdin, kita coba flashback ke tahun 2023 ya, sempat ada soal Golkar ini sempat menghangat juga begitu ya, karena Pak Erlangga bukan sebagai capres, bukan juga sebagai cawapres, sehingga ada juga pemberitaan-pemberitaan yang kita juga tahu di tahun lalu itu muncul begitu. Ini apakah kejadian yang terjadi sekarang ini apakah masih buntut ekor dari isu yang tahun lalu, Pak? Sama sekali tidak ada, sebab tahun lalu itu memang ada surat dari Dewan Pakar ya dalam evaluasinya, dan diletupkan oleh salah satu anggota
Dewan Pakar pada saat itu. Tapi itu tidak menimbulkan reaksi nasional, tidak menciptakan reaksi kader Golkar, dan itu Hmm. pada saat itu dianggap bahwa Pak Erlangga ini gagal memimpin Golkar karena tidak mampu menghantar kadernya, termasuk pribadi Pak Erlangga menjadi capres maupun cawapres. Tapi setelah kita melakukan evaluasi di DPP Partai Golkar melalui rapat waktu itu maupun informal, itu bukan kegagalan Pak Erlangga. Justru Pak Erlangga adalah seorang negarawan, seorang tokoh nasional yang memahami daripada aspirasi rakyat, berpikir realistis, di mana elektabilitasnya setelah setahun kurang lebih seluruh instrumen partai Golkar bekerja, elektabilitas beliau tidak meningkat sesuai dengan harapan, maka beliau melihat kenyataan itu. Untuk apa kita memaksakan diri menjadi capres, kemudian tidak secara aspirasi melalui survei tidak akan bisa memenangkan. Justru beliau berpikir realistis, maka lebih baik kita mencari figur pemimpin nasional yang dikehendaki oleh rakyat. Maka kita memutuskan mendukung Pak Prabowo, termasuk mencari wakil presiden. Karena jadi kita terus membahas daripada hasil aspirasi melalui survei, termasuk ketika kita memutuskan, dan Golkar yang paling pertama mencalonkan Gibran. Kenapa? Karena Golkar ingin Pilpres itu dimenangkan oleh calon dari Partai Golkar. Nah, sehingga pada saat itu letupan-letupan yang sangat kecil itu tidak merembes kepada DPD 1 dan DPD 2, karena yang punya hak suara itu adalah institusi DPD 1 dan DPD 2. Dan setelah pileg kita berhasil berbalik kondisinya. Golkar semakin solid, semakin utuh, dan berikan aspirasi, apresiasi dengan mencalonkan kembali Pak Erlangga untuk Munas Desember yang akan datang. Jadi solid sekali Partai Golkar ini. Sejauh ini setahu Anda sudah 2 hari berlalu, respons dari para senior Partai Golkar seperti apa, Pak Semua Nurdin? bisa memahami. Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Penasehat, Pak Erlangga, Pak Abu Rizal Bakri, tadi malam saya masih berkomunikasi dengan beliau. Beliau pesan kepada saya, ini Golkar sangat kondusif, jaga kondisivitas Golkar, kita terima ini pengunduran Pak Erlangga, ini kita harus eksis terus, melakukan pergantian antar waktu PLT sesuai dengan mekanisme organisasi. Ini adalah kondisi yang harus kita terima dan menghormati keputusan Pak Erlangga. Dan sebagai ketua dewan pembina, dia bisa menjaga kondusivitas daripada internal Partai Golkar. Itu pesan ketua dewan pembina kepada kita para wakil ketua umum. Oke, baik. Terakhir, Pak Nurdin, ini juga yang sedang ramai begitu disorot oleh berbagai media. Ini kejadiannya kemarin pada saat di IKN sih sebetulnya, Pak Nurdin. Ketika itu Pak Bahlil itu mengambil kursi begitu. Kemudian ada candaan lontaran yang disampaikan oleh Pak Erlangga. Nah, kursinya Pak Kapolri aja diambil begitu. Nah, ini apakah sebetulnya ada keterkaitan tidak sih dengan candaannya Pak Erlangga ke Pak Bahlil terkait dengan hal itu? itu saya tidak memahami, tapi itu biasa aja. Politik Oh, itu kan dinamis, politik juga hmm, perlu jangan terlalu serius supaya kita jangan stres. Kadang-kadang juga politik itu perlu candaan-candaan. Sama misalnya si Komeng ya, si Komeng ketika dia terpilih, kemudian dia di suatu stasiun televisi, dia mau diambil kursi, dia bilang, jangan ambil aja di kursi saya, karena saya sudah ada kursi di sana, sudah tersedia kursi itu. Itu cara-cara seperti itu. Tapi oke. begini ya, Bahlil itu adalah kader Golkar. Pan itu Hmm, kader Golkar. Saya tahu persis karena saya ikut sebagai tim beliau ketika maju menjadi calon ketua umum AMPI. Nah, untuk menjadi ketua AMPI itu kan harus kader Golkar ketika itu, ya. Nah, beda sekarang. Itu sekarang bisa ASN bisa menjadi anggota AMPI dan sebagainya. Itu sudah terbuka juga. Tapi dulu waktu maju menjadi AMPI itu harus kader Golkar. Kalau bukan kader Golkar tidak bisa menjadi calon ketua umum AMPI, dan saya tahu beliau pernah menjadi pengurus Golkar di itu. Jadi eh, Balil itu adalah salah satu kader Golkar yang memiliki ruang tempat eh, untuk bisa menjadi calon ketua umum. Jadi kalau Pak Bahlil mau menjadi calon ketua umum, itu direspon positif oleh kader-kader Golkar se-Indonesia, gitu. Karena beliau sekarang seorang menteri yang berhasil, dan kita mengklaim bahwa dia menteri itu sekalipun jadi menteri bukan di-endorse oleh Golkar, itu adalah profesional karena beliau waktu itu ketua umum HIPMI. Tapi kita Jimmy ya. mengklaim itu bahwa beliau adalah kader Golkar, dan beliau juga mengatakan dia sebagai kader Golkar, itu. Oke. Oh ya, Pak. Terakhir, ini yang sangat terakhir karena saya Ya. baru keinget juga. Setelah mundur dari posisi ketua umum, Pak Erlangga Hartarto nanti di Golkar akan mendapat posisi atau sebagai kader biasa atau seperti apa? Kan mantan ketum nih berarti.
istilahnya. Bisa saja pada nanti di Dewan Pembina, di Dewan Penasehat, itu bisa saja. Itu nanti Munas yang memutuskan itu. Dan itu Oh, adalah karena apa namanya untuk Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina itu diputuskan oleh Munas. Nah, nanti oh, Munas yang oke, akan oke, oke. memutuskan dan itu melalui pemandangan umum daripada DPD 1 se-Indonesia di dalam forum Munas nanti. Oke, baik. Pak Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Berarti nanti malam ya Pak ya, nama PLT Ketua Umum ini akan Insya Allah. diumumkan, termasuk jadwal Munaslupnya juga berarti nanti malam. Datang aja kira-kira jam 9 itu sudah ada itu PLT Ketua Umum. Oh, oke. Berarti breaking news lagi nih berarti kita nanti malam ya. Insya Allah. Oke, oke, Baik, saya terima tunggu kasih. nanti. Ya, makasih. Makasih Pak Nurdin untuk Makasih. waktunya. Selamat pagi. Dan saudara, itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Pak Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar, terkait dengan dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum. Malam nanti akan diumumkan PLT Ketua Umum Partai Golkar siapa. Dan tadi kalau kata Pak Nurdin, 9 dari 11 wakil ketua umum ini rasa-rasanya sudah mantap kepada satu nama. Tapi siapa nama yang dimaksud? Kita nantikan nanti malam. Salam CTV.